buruh yang ada di tempat dia. Dengan semakin dipermudahnya PHK, dia mengganti pekerja tetap, pekerja organik. Dia bayarkan pesangonnya karena pesangon sudah berkurang nilainya dari 32 sampai turun 25. Setelah itu mereka merekrut pekerja-pekerja baru dengan status hubungan kerja kontrak atau outsourcing ke semua jenis pekerja. Bahkan target dari beberapa analisa mereka, ke depan target untuk pekerja kontrak outsourcing cukup hanya 10% dari total pekerja. Dari jumlah pekerja 1.000 orang, cukup 100 orang saja yang menjadi pekerja tetap. Dengan begitu, dia akan membuat ongkos biaya kos untuk upah akan lebih mudah dan lebih murah. Karena kalau buruh kontrak, statusnya masa kerjanya 0 tahun terus. Kontrak 6 bulan, habis masa kontrak lagi. Jadi kalau pekerja tetap bedanya kan nanti ada, kalau dalam PKB ada yang namanya tunjangan masa kerja. Sekarang kan kalau seandainya buruh kontrak kan nggak perlu lagi ada tunjangan masa kerja karena status hubungan kerjanya kontrak, setiap tahun kontrak, setiap tahun artinya masa kerjanya 0. Nah ini yang terjadi di kita dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. PHK massal itu banyak terjadi di kawasan-kawasan industri di Indonesia. Bukan sekali lagi karena bangkrut, tapi perusahaan lebih untung besar apabila dia memakai buruh kontrak atau buruh outsourcing. Keunggulannya banyak bagi mereka, sehingga dia dengan mudah pada hari ini melakukan PHK. Itu satu situasi yang kita hadapi. Kedua, kekuatan gerakan buruh yang ada pada hari ini itu sebenarnya menunjukkan bahwa kekuatan gerakan buruh dalam memperjuangkan penolakan terhadap berbagai macam kebijakan negara, ternyata kekuatan gerakan buruh belum cukup kuat untuk menghadang berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan oleh negara yang merugikan kepentingan buruh itu sendiri. Ada memang gerakan-gerakan perlawanan seperti tadi yang saya sampaikan. Ada sampai 100.000 orang turun ke jalan waktu mogok. Ada bahkan ratusan ribu orang, bahkan hingga mungkin kalau data pernah kawan-kawan menyampaikan ada sampai 3 juta orang terlibat. Tapi ternyata 3 juta dibanding dengan total jumlah pekerja di Indonesia ternyata itu masih minoritas. Masih banyak perusahaan-perusahaan induk, perusahaan-perusahaan inti yang tidak terlibat di dalam proses perjuangan tersebut. Terutama pekerja-pekerja organiknya, pekerja-pekerja tetapnya. Dalam perjuangan mogok nasional menolak status hubungan kerja kostum, hapus outsourcing, hapus kontrak pada waktu tolak upah murah, pekerja-pekerja tetap merasa nyaman, mereka tidak terlibat. Terutama industri-industri di kawasan industri di Jakarta, di Jabodetabek atau di kawasan industri besar di Indonesia, pekerja-pekerja tetap tidak menjadi bagian dari aksi-aksi penolakan. Sehingga efek pukulan, efek tekanan kepada pemerintah itu tidak cukup kuat. Karena perusahaan-perusahaan raksasa tidak bergerak. Mereka tetap berproduksi, mereka tetap bekerja. Kedua, dalam konteks gerakannya, antar serikat pekerja serikat buruh memang belum sepenuhnya bisa menyatu. Karena ada sekarang ini 17 konfederasi, ada 120 lebih federasi yang tercatat di dalam Kementerian Tenaga Kerja. Masih ada serikat-serikat yang masih menjadi stempel bagi kebijakan-kebijakan yang merugikan bagi buruh. Masih ada serikat pekerja serikat buruh yang mendukung kebijakan pemerintah membabi buta. Meskipun kebijakan tersebut merugikan buruh, tapi mereka masih mendukung kebijakan tersebut. Masih ada. Kayak Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah seperti itu, undang-undangnya masih ada serikat pekerja yang mendukung. Itu salah satunya Yoris, Ketua SPSI, menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi dalam gugatan kita
terkait penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Dia ketua serikat pekerja, masih ada yang mendukung kebijakan-kebijakan yang merugikan kepentingan buruh itu sendiri. Nggak layak sebenarnya disebut sebagai ketua serikat pekerja. Harusnya membela kepentingan serikat pekerja, ini justru malah mendukung kebijakan yang merugikan kepentingan pekerja. Di luar itu, serikat pekerja, serikat buruh, banyak yang masih terkooptasi, atau misalnya terutama yang tingkatan PUK, karena terlalu dekat dengan manajemen, sudah terhimpit lidah, tidak bisa berbicara vokal kepada manajemen, karena serikat-serikat yang dibina, yang sengaja dibentuk oleh manajemen, justru malah untuk meredam aksi-aksi protes atau meredam buruh-buruhnya untuk protes. Masih ada serikat seperti itu. Banyak. Bahkan pengurus serikatnya yang mengintimidasi buruhnya sendiri kalau seandainya ada yang protes terkait kebijakan manajemen. Nah, serikat buruh seperti ini, itu serikat buruh yang secara prinsip dasar dari perjuangan serikat buruh itu sudah jelas salah. Nah, kita kan sekarang ini mau mencoba membangun satu tradisi di serikat buruh yang lebih baik, bagaimana fungsi serikat buruh harus menjadi garda terdepan dalam setiap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anggota. Bukan menjadi pelindung, pembela pengusaha. Serikat buruh itu tugasnya adalah membela kepentingan anggota serikat pekerja, serikat buruh. Serikat pekerja, serikat buruh harus berdiri terdepan, terutama pengurus, dalam mengadvokasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anggota. Untuk itu, serikat buruh yang baik harus dan wajib menyelenggarakan pendidikan-pendidikan rutin, pendidikan-pendidikan reguler untuk semua anggotanya, agar anggota itu paham tentang aturan hukum dan undang-undang, meskipun aturan hukum dan undang-undang itu tidak memihak kita, tapi mau tidak mau kita harus belajar. Kita harus mengetahui, celahnya di sini pengusaha. Nah, serikat pekerja, serikat buruh wajib untuk melakukan pendidikan-pendidikan masalah ketenagakerjaan, bagaimana proses perselisihan, bagaimana kalau ada persoalan di satu perusahaan, apa dulu yang harus kita lakukan, kan ada proseduralnya. Itu dalam konteks pendidikan hak normatif itu wajib. Kedua, serikat buruh juga harus wajib, kayak tadi, memberikan pendidikan-pendidikan politik kepada anggotanya. Serikat buruh wajib menjelaskan kenapa undang-undang ini seperti ini bunyinya. Kenapa undang-undang ini tidak berpihak kepada kita. Disitulah nanti, inilah keputusan politik yang dikeluarkan oleh DPR, undang-undang seperti ini. Jadi pendidikan politik untuk buruh itu agar dia mengerti apa sebenarnya akar masalah dari persoalan ketidakadilan yang ada pada hari ini. Selain itu, serikat buruh yang baik juga wajib mendorong anggotanya terlibat aktif dalam berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan oleh serikat buruh. Serikat buruh yang akan kita bangun adalah serikat buruh yang mendorong partisipasi anggotanya. Apa contoh? Misalnya, kita kongres hari ini. Turunan dari kongres, setelah itu harus ada rapat di setiap perusahaan. Ya, pengurus di setiap perusahaan wajib mengundang semua anggotanya untuk mensosialisasikan apa hasil-hasil dari kongres, sehingga anggotanya juga tahu perkembangan. Nah, apalagi bentuk partisipasi perjuangan dari serikat buruh terhadap anggotanya. Misalnya contoh, ya, ada PT Astra yang sedang berkasus, dia sedang mengalami persoalan, bahkan sampai terjadi pemogokan di sana.
Serikat buruh yang kuat yang harus kita bangun adalah yang mempunyai rasa solidaritas yang tinggi. Bagaimana nanti anggota-anggota dari perusahaan yang lain memberikan solidaritas kepada kawan-kawan seperjuangan kita, seorganisasi dengan kita yang ada di PT Astra. Apa bentuk solidaritasnya? Macam-macam. Ya, satu yang paling konkret, datanglah mobilisasi anggota kita, datang bersolidaritas kepada kawan-kawan Astra. Atau kalau pemogokannya panjang, ayo kita kolekan 2.000, 5.000 perak masing-masing anggota kita kasih dana juang buat kawan-kawan yang sedang berjuang di Astra, agar mereka punya energi yang panjang untuk melawan. Harus dibudayakan dalam organisasi kita ini solidaritas di antara sesama anggota. Bahkan tidak hanya sesama anggota, dengan sesama kelas pekerja yang lain meskipun berbeda serikat, dengan sesama rakyat yang senasib sepenanggungan dengan kita, rasa solidaritas harus dibangun sedari awal bagi serikat pekerja atau serikat buruh. Karena itu energi yang akan membuat kita kuat. Kebayang kalau seandainya kita sedang mogok misalnya, kita sedang berjuang, kita sudah sampai pada titik kejenuhan. Kok belum selesai-selesai masalah kita. Ini sudah kita coba, ini juga kita sudah lakukan, tapi belum juga selesai. Tentu orang dalam situasi itu secara psikologis agak sedikit terganggu. Tapi dengan datang orang lain berbondong-bondong mendukung, memberikan solidaritas, memberikan support kepada kita secara moral, kita pasti akan terangkat kembali. Makanya pentingnya solidaritas itu untuk menguatkan perjuangan. Nah, selanjutnya yang menjadi hal yang penting di dalam kita adalah bagaimana mobilisasi sebagai pendidikan politik secara praktis, secara massal kepada anggota. Makanya jadi anggota serikat, istilah orang, jangan jadi PNS. Jadi PNS itu maksudnya jangan jadi penitip nasib. Biar pengurus juga nanti tidak merasa capek sendiri. Dikit-dikit anggota, tuh ada pengurus, tuh ada masalah dikit pengurus, tuh pengurus. Terus anggota apa fungsinya? Nah, partisipasi anggota itu dalam berbagai macam kegiatan. Ada mungkin rapat akbar, ada aksi ke dinas tenaga kerja, ada aksi ke kantor gubernur. Anggota wajib berpartisipasi, karena disitulah perjuangan akan dilakukan. Nah, yang penting juga harus kita perhatikan di dalam serikat buruh ini adalah aktivitas dari serikat pekerja, serikat buruh ini, advokasi ini, pendidikan ini, aksi ini, bikin PKB, aktivitas yang banyak ini tentu harus ada biaya untuk menggerakkannya itu. Dari mana biayanya? Apakah kita akan minta kepada perusahaan? Minta perusahaan atau enggak? Kalau Anda minta kepada perusahaan, lama-lama nanti kita akan didikte sama perusahaan. Itulah pentingnya iuran serikat pekerja, serikat buruh. Dalam serikat buruh ada yang namanya hak dan kewajiban. Yang saya bilang tadi, pendidikan, advokasi, itu adalah hak bagi anggota. Wajib dia mendapatkan itu. Kalau ada pengurus yang tidak mau membela, mengadvokasi itu pengurusnya bajingan. Karena itu kewajiban bagi pengurus setiap level membela anggota. Itu karena itu haknya anggota. Pasti di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itu ada hak dan kewajiban. Kewajiban anggota salah satunya adalah membayar iuran. Tujuan iuran anggota ini adalah untuk menjalankan, mengoperasionalkan organisasi. Tidak ada alasan serikat buruh tidak punya biaya operasional. Karena dia serikat buruh itu punya anggota yang banyak. Punya anggota ribuan orang. Saya nggak tahu nanti keputusannya di Kongres, karena ini akan diputuskan berapa iuran anggota. Pasti akan masuk dalam keputusan.
umum serikat buruh hari ini, iuran anggotanya itu 1% dari upah. 1% dari upah. Kalau upah 3 juta ya 30.000. Tapi 30.000-nya itu kan nanti akan dibagi. Buat pengurus PUK misalnya umumnya nih 60%, untuk ke federasi biasanya 40%. Biasanya, tapi kawan-kawan silakan nanti seperti apa. Kalau seandainya 30.000 misalnya, 60%-nya kan kurang lebih 16.000. Di kas, di pabriknya, di perusahaannya 14.000-nya ke federasinya. Itu biasa, tapi nggak tahu keputusannya seperti apa. Semakin banyak uang terkumpul dari iuran, anggaran operasional organisasi semakin kuat organisasi tersebut. Dia akan bisa melakukan operasi perluasan. Oh, kita ada perluasan di daerah sana. Ada kawan yang mengurusi di sana. Harus ada juga ke depan dengan uang operasional yang terkumpul dari iuran itu, orang-orang yang bekerja full time untuk organisasi. Jadi dia tidak terikat lagi dengan pekerjaan di perusahaan, dia fokus mengurusi organisasi, sehingga setiap waktu dia dibutuhkan oleh anggota, dia bisa. Karena 8 jam sehari dia sudah bekerja untuk organisasi, kapanpun dia dibutuhkan oleh anggota, dia selalu siap. Begitupun kawan-kawan yang membutuhkan konsultasi dari perusahaan-perusahaan mana-mana bisa datang ke pengurus karena pengurus standby. Kalau dia butuh standby, kan nggak mungkin nanti berbondong-bondong ke rumah sunan kan? Dia kan punya anak, istri dan keluarga. Lama-lama kan terganggu juga kan? Kasihan kan? Nah untuk itu serikat buruh harus punya kantor. Terserah nanti kawan-kawan mau tetapkan kantor di mana. Perlahan-lahan kita tabung sedikit demi sedikit. Kita saling support, saling membantu. Harus ada kantor nanti untuk kita, sehingga pengurus bisa standby di situ, sehingga anggota apabila membutuhkan konsultasi, dia bisa datang ke kantor. Itu yang kemarin-kemarin yang kita lihat kurang, padahal potensi buruh di Riau ini begitu besar. Kayak contohnya FSP 2KI kan kantornya di dalam perusahaannya masing-masing. Tentu orang kalau seandainya mau berkonsultasi ke sana kan sudah canggung kan masuk ke perusahaannya dia karena dia sedang bekerja dan segala. Itu beberapa hal kalau menurut saya yang kita bisa diskusikan dan juga nanti bisa menjadi menjadi rekomendasi dalam kongres kawan-kawan nanti, bagaimana kita membangun satu serikat yang mempunyai tradisi yang lebih militan, serikat buruh yang mendorong partisipasi keterlibatan anggota dalam setiap kegiatan, organisasi yang demokratis, yang memilih kepengurusan secara langsung dari anggota, organisasi yang transparan dalam pengelolaan semua, baik itu dokumen maupun semua laporan keuangan, organisasi yang komit dan yang tidak mudah untuk dikooptasi atau dibeli oleh pengusaha. Sehingga kita berharap semua pengurus menjadi orang yang amanah, anggota percaya dengan pengurus, pengurus punya otoritas untuk memberikan instruksi. Jadi telunjuk pengurus ini nanti benar-benar bisa sakti. Kalau pengurusnya sudah tunjuk misalnya hentikan produksi, dia bisa menghentikan produksi. Misalnya kayak di PUK, misalnya di perusahaan kawan-kawan, ya sudah kayak itu kan kasusnya masih kecil ya, yang di kawan-kawan Astra yang cerita masalah bonus SP itu mengurangi bonus. Ya, misalnya dia kena SP1, SP2 itu bonusnya juga dikurangi sesuai dengan tingkatan bonusnya. SP3 nggak dapat bonus. Padahal dalam aturan undang-undang SP itu adalah sebuah peringatan, itu adalah sebuah sanksi. Tidak boleh sebenarnya diikuti dengan adanya sanksi tambahan lagi dengan pemotongan bonus. Nah, hal-hal kayak gitu itu kan butuh nanti pendiskusian dengan anggota. Jadi tidak hanya pengurus yang tahu, sehingga anggota juga paham. Mungkin banyak hal
di masing-masing perusahaan yang punya persoalan dan mungkin kita bisa diskusikan, Anak. Oke, begitu panjang lebar telah disampaikan oleh ketua kita, Ketua Umum KPBI, yaitu Bung Boim, terkait dengan permasalahan perburuhan yang terutama dengan terciptanya Undang-Undang Cipta Kerja. Kepada kawan-kawan yang ingin mempertanyakan permasalahan